Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sasudena do dijadihon markite hite ia, janasian sasudena adom sakamata pe nada adom na dijadihon so markite hite sian ia. Dalam bahasa Indonesia, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Demikian firman Tuhan. Saudara dalam Kristus Yesus, pada permulaan gereja-gereja atau pada gereja mula-mula, banyak aliran-aliran yang mencoba untuk memberi pemahaman tentang siapakah Yesus. Pada saat itu ada sebuah aliran yang disebut dengan Abionite, yaitu Yesus dianggap sebagai yang lahir daripada hubungan manusia dengan manusia, bukan dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Pemahaman ini mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang mendapat amanat ataupun tugas dari Allah untuk menyatakan keselamatan. Dan ada juga yang merupakan aliran Gnostik, menganggap Yesus sebagai ciptaan pertama dan Yesus adalah arsitek ilahi dalam penciptaan. Yesus adalah ciptaan yang pertama, dan Yesus merupakan arsitek di dalam sebuah penciptaan. Pemahaman ini semakin berkembang dengan ada aliran namanya Adrianisme. Dalam Adrianisme, Yesus bukanlah Allah, tidak kekal dan tidak diperanakan dengan kekal, tetapi Yesus adalah ciptaan. Dan kemudian ini akan masuk kepada aliran Saksi Yehova yang juga menganggap pemahaman demikian. Yesus adalah manusia dan tidak kekal adanya. Pemahaman yang sama juga dimiliki oleh agama tetangga kita yang menganggap Yesus adalah sebagai manusia biasa yang merupakan menyatakan keselamatan, namun dia tidak pernah mati. Dia hanya menyelamatkan dan tidak menjadi pernah mati dan dikuburkan. Pemahaman-pemahaman demikian sesungguhnya telah diantisipasi di dalam tulisan Yohanes yang ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi. Dan firman ini ditujukan kepada semua orang untuk memperkenalkan jati diri daripada Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam sebelum ayat ini, yaitu ayat 1, dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Dia, dan firman itu adalah Dia. Mau membantah pemahaman daripada bidat-bidat gereja ataupun aliran-aliran yang mencoba untuk merongrong ajaran gereja tersebut, di mana Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang turut menciptakan, dan Dia adalah dimulai daripada Dia. Dan penekanan pada ayat ini ditekankan pada ayat 3. Di dalam ayat 3 yang telah kita baca tadi dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Maka membantah tentang pemahaman bahwa Yesus adalah manusia. Kalau Yesus manusia, berarti Yesus adalah diciptakan oleh Allah. Dan juga membantah pemahaman bahwa Yesus tidak kekal dengan perkataan bahwa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi, tanpa Dia jadikan. Jadi Yesus adalah juga pencipta yang menjadikan segala sesuatu yang turut di dalam penciptaan tersebut. Yesus bukan hanya seorang tokoh sentral kemanusiaan. Yesus bukan hanya seorang manusia yang mendapat amanat daripada Allah, tapi Yesus adalah Allah itu sendiri
yaitu yang tak terpisahkan antara jati dirinya, yaitu Allah itu sendiri di dalam dirinya, dan dirinya adalah Allah itu sendiri. Pemahaman-pemahaman ini memang merupakan kalimat-kalimat penekanan agar orang-orang pada saat itu yang mendapat aliran pemahaman aliran gnostik, yang mendapat aliran Arianisme, dan mendapat pemahaman dari Abionite dan banyak aliran-aliran yang lain yang membantah kepada keilahian Yesus, yang menjadikan Yesus hanya sebagai manusia pertama yang menjadi manusia yang diciptakan sebagai yang pertama. Ini mau dibantah bahwa Yesus bukan menjadi diciptakan, tapi Yesus sudah ada sejak daripada semula, dan bersama Yesus penciptaan itu menjadi sempurna karena Dia adalah yang menciptakan segala yang ada. Ketika Yesus adalah menjadi Allah yang sebagai pencipta, ketika Yesus adalah sebagai roh yang menjadi mendampingi, maka menjadi sesuatu pemahaman dan peneguhan kepada iman kita bahwa di dalam Yesus sempurnalah pengenalan kita. Di dalam Yesus sempurnalah keberadaan kita sebagai orang percaya yang memberikan hati, pikiran, dan secara total diri kita ke dalam tangan pengasihannya. Di dalam Yesus segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ternyata tanpa Yesus tidak ada satupun yang terjadi yang dijadikan ini. Oleh karena itu, pemahaman-pemahaman dan penguatan iman ini yang mengatakan bahwa Yesus merupakan Allah, Yesus merupakan anak, Yesus sebagai roh, di dalam ketritunggalan tersebut nyatalah bahwa keselamatan dan penyertaan semakin nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui ini firman Tuhan mau mengingatkan kita kepada kita saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat Yesus adalah sebagai pencipta tersebut, bukan yang sebagai diciptakan. Mari kita lihat Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Tapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dengan kemanusiaannya Dia menyatakan dirinya sebagai orang yang bisa dikenal, dipahami, dan dimengerti, sebagai Allah yang bisa mengenal, memahami, dan mengerti juga kepada kehidupan manusia. Sehingga melalui pemahaman keteologian demikian, pemahaman spiritual yang demikian, kita akan menjadi semakin beriman bahwa pengenalan kita kepada Yesus adalah pengenalan yang tepat, yang sempurna, yang tidak bisa digoyah dengan apapun. Ketika banyak orang meragukan keallahannya, kita melihat Dia adalah sebagai Allah yang sempurna, yang sejak semula sudah ada dan akan ada sampai kekal, sampai selama-lamanya. Dengan pengenalan kita kepada Yesus Kristus, maka apa yang ada bagi kita adalah merupakan sebuah daripada pemberian daripada Allah untuk menjadi kemuliaan bagi Allah, dan kita pertanggungjawabkan kepada Allah karena Yesus memberikan, menciptakan, menjadi ada, maka kita memberikan segalanya untuk kemuliaannya. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui pemahaman firman ini kita mau diajak untuk mengenal Yesus sebagai Allah dan menjadikan Dia sebagai Tuhan kita atas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengenal demikian, maka tidak tergoyahkan bahwa Yesus adalah juru selamat itu, Yesus adalah Allah itu, dan Yesus itu adalah menjadi penyelamat dan menjadi penghibur di dalam kehidupan keberimanan kita. Oleh karena itu, mari tetap beriman kepada Yesus yang merupakan mula daripada segala sesuatu dan yang merupakan pencipta daripada segala sesuatu. Oleh karena itu, mari tetap beriman. Tuhan Yesus memberkati.